Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa lagi dengan kami di channel ini ya, untuk acara kajian buku pilihan atau Kabuli. Dan pada kesempatan hari ini, seperti pada pertemuan pekan-pekan yang lalu, kita sampaikan bahwasanya kita akan membahas sebuah buku yang menarik ya, buku baru dari penjelasan sebelumnya. Dan di samping saya juga sudah berhadir narasumber kita yang selalu menemani kita setiap pekannya, yaitu Ustadz Gusti Orin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali Ustadz. Alhamdulillah Mas Hendra. Di kesempatan hari ini, seperti di pekan yang lalu, kita akan membahas sebuah buku baru ya. Iya betul. Nah, ini buku baru yang kemarin itu kita membahas tentang Sirah Nabawiyah yang karangan Profesor Dr. Waskul Ahji, Ustaz ya. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas buku apa, Ustaz? Mungkin Hari di ini, spill dulu lah, buku apa nih kita nih? Kita akan membahas buku yang berjudul Partai Politik sebenarnya. Oh, Ya. partai politik Jadi, ini. Partai Politik Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam. Sangat menarik nih sebenarnya, Ustaz. Betul Mas Hendra, betul. Sangat menarik. Mungkin juga ini menjadi sebuah apa ya, di tengah masyarakat kita juga mungkin di berbagai negeri banyak sekali partai-partai politik, dan kita ingin coba bahas sebuah buku yang dikarang oleh siapa, Ustaz? Muhammad Hawari. Wah, ini pasti bagi penikmat buku-buku, apalagi buku-buku pemikiran, ya pasti sudah sangat familiar dengan pengarang buku ini. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah buku karangan Muhammad Hawari ya, Muhammad Hawari. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, Ustaz, kira-kira ya sebagai pembuka ini, awal-awal kita pertemuan untuk buku ini, ya mungkin gambaran umum dulu lah sebelum kita bahas lebih rinci. Nah, pembahasannya secara umumnya buku ini menggambarkan tentang apa gitu lah. Baik, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu ya Mas Hendra. Semoga juga para pemirsa Flip Channel dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, dan karunia-karunia lainnya. Dan memang pada kali ini kita membahas buku baru ya itu. Ini buku ini memang bisa menjadi satu rujukan atau referensi itu, bagi partai-partai politik gitu ya. Bisa lah untuk memberi satu nuansa baru lah gitu dalam sudut pandang ke partai politikan gitu. Nih, misalnya buku ini juga tidak, istilahnya itu adalah buku terjemahan juga ya itu. Ya, jadi yang kita bahasnya buku terjemahan. Kalau dalam buku penerbit yang kita pegang ini Mas Hendra, ini judulnya adalah Partai Politik Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam. Kalau judul aslinya adalah As-Siyasatul Hizbiyah lil Harakatil Islamiyah. Nah, jadi dia membahas tentang kepartai politikan lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi bagaimanapun kan ketika manusia itu sudah dalam beberapa buku sebelumnya ya, agak lupa di buku yang yang Jalan Baru Islam ya, Jalan Baru Islam itu kan kita memahami bahwasanya umat itu tidak akan melakukan perubahan gitu kalau dia tidak merasakan adanya kerusakan gitu, atau minimal sesuatu yang dianggapnya tidak ideal gitu ya, dari yang diinginkannya itu. Nah, selama dia belum merasakan itu, maka tidak akan terjadi perubahan-perubahan itu sebenarnya itu. Nah, dan yang memiliki sebenarnya potensi kuat untuk menggerakkan perubahan itu adalah partai politik sebenarnya itu. Nah, jadi karena partai politik ini ya secara kader dia ada kadernya itu kan, secara konsep
dia ada konsepnya itu. Secara ikatan dia punya ikatan itu. Ya. Hanya saja terlepas dari apakah kader, konsep atau pemikiran gitu dan ikatan tadi itu benar atau salah gitu lah gitu. Tapi yang jelas punya dulu gitu. Tentu perubahan tadi kan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri kan ya Mas Hendra ya. Kita bahas bahwasanya harus berjamaah dan sebagainya. Nah, salah satunya tentu dengan Hizbun Siyasi itu yaitu partai politik gitu. Nah, hanya saja memang gitu dalam sejarah panjang kehidupan ini terutama dalam sejarah panjang kehidupan pasca runtuhnya peradaban Islam yaitu Khilafah 1924 itu. Ini sebenarnya sudah banyak sekali itu. Sudah banyak sekali partai-partai politik, kelompok-kelompok dakwah, jamaah-jamaah dakwah itu. Dan apa saja namanya itu yang bersifat kejamaahan, nah yang berusaha untuk mengembalikan kejayaan Islam itu sebagaimana masa sebelumnya itu. Hanya saja ya terjadi kekurang atau ketidakberhasilan gitu. Hanya saja sampai di situ terus itu. Nah, sehingga bisa dikatakan berdiri satu kelompok, satu jamaah, satu partai gitu ya. Kemudian bergerak gitu, ternyata tidak sampai pada titik yang diinginkan, berganti lagi, muncul lagi partai satu kelompok baru, jamaah baru, organisasi baru, partai politik baru gitu, bergerak lagi, tapi tidak sampai lagi pada titik tujuan yang diinginkan, begitu seterusnya gitu. Jadi ibarat kata itu ya terperosok terus ke dalam lubang yang sama gitu ya. Gitu. Nah inilah yang barangkali merupakan gambaran dari nasib berbagai gerakan, haroka, organisasi, jamaah atau partai politik yang sudah pernah ada di masa lalu itu. Gitu. Nah dari situ seharusnya kan bagi kita itu harus mendalami, harus menelaah, harus mencari sebab kenapa itu bisa terjadi kan. Betul. Nah seperti itu. Harusnya manusia begitu kan ya gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang diinginkan, kemudian dari sesuatu yang diinginkan ini dilakukanlah sesuatu aktivitas untuk mencapainya, tapi ternyata tidak tercapai gitu. Nah itu maka seharusnya dia harus mengevaluasi lah itu atau melihat lagi atau menelaah kembali apakah langkah yang sudah dilakukannya untuk mencapai tujuan tersebut sudah benar atau tidak gitu. Nah inilah yang pada buku ini digambarkan gitu. Iya gitu Mas Hendran. Itu gambaran umumnya bahwasanya paling tidak sebuah kelompok partai itu yang seperti apa yang kemudian bisa membangkitkan umat gitu. Betul gitu. Jadi nanti setidaknya gitu dari hasil penelaahan, dari hasil evaluasi gitu, penulis buku juga ingin menyampaikan bahwasanya kegagalan itu bisa dikembalikan kepada 4 hal sebenarnya itu. Nah ini mungkin nanti pada pertemuan berikutnya bisa kita dalami sebenarnya gitu. Karena ini gambaran umum dulu lah Biasanya di buku tersebut menjelaskan tentang penyebab-penyebabnya gitu ya. Kemudian bagaimana mengevaluasi kata sampean tadi gitu ya. Nah di sini juga perlu juga nih pembaca atau penikmat Qabuli dan juga para pencinta literasi ya. Penting juga kayaknya kenapa sih perlu membaca buku seperti ini kayak untuk kita sebagai seorang muslim juga atau mungkin secara umum lah gitu. Iya. Yang pertama tentu ini bisa jadi referensi referensi tentang hasanah kepartai politikan dalam pandangan Islam. Nah, jadi ya saat ini kan kaum muslimin umat Islam begitu menggebu gitu ya, begitu berharap kepada partai-partai gitu ya. Hanya saja ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya partai politik yang ada, baik partai politik yang tidak berasas Islam maupun yang berasas Islam, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa keluar dari lingkaran sistem kapitalisme sekulerisme yang diterapkan di dunia saat ini kan itu. Dia tidak bisa keluar dari situ itu.
Sehingga pembentukan partai politiknya pun juga ya tentu tetap mengikuti kaidah-kaidah itu gitu. Betul. Nah, makanya dalam buku ini setidaknya ada sedikit gambaran lah untuk pembahasan berikutnya. Iya. Kalau mau membenahi gitu partai-partai politik yang ada itu, maka setidaknya ada 4 hal penyebab kegagalan itu. Oke. Ya, karena kan nanti kalau tidak kita akan berulang lagi ya Sendra. Oke, terulang terus dan terulang. Bikin lagi partai tidak mampu lagi membangkitkan kaum muslimin. Akhirnya ya ibaratnya sudah ini perlu diganti lagi gitu lah, gitu. Sudah tidak naik pamornya diganti lagi dengan yang baru, nanti diganti lagi, akan begitu seterusnya itu. Nah, maka setidaknya 4 hal tadi paling tidak mencakup yang pertama adalah pemikirannya. Pemikiran dari partai itu gitu. Oke. Nah, konsep yang ditawarkan oleh partai itu seperti apa gitu. Oke. Nah, ini mungkin yang ini kita bisa perjelas nanti ya. Ini Ya, sekedar ya ibaratnya informasi awal dari hasil penelaahan yang mendalam, telaah yang mendalam, dievaluasi lah begitu ya, dilihat kenapa penyebabnya, lalu disimpulkanlah ada 4 ini. Nah, pemikiran satu dari secara pemikiran gitu. Jadi ada sesuatu yang kabur, sesuatu yang samar, tidak jelas dari pemikiran yang diusung oleh partai politik Islam saat ini gitu loh itu. Bukan hanya saat ini ya, sejak sebelumnya ya. Runtuhnya khilafah 1924 itu loh itu. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu ini metodenya gitu. Jadi metode partai politik tersebut juga ya tidak jelas juga lah gitu ya itu. Jadi metode dia, langkah-langkah dia untuk mencapai agar bisa terterapkan gitu. Pemikirannya itu juga tidak terlalu kabur kabur lah gitu, tidak terlalu terang benderang gitu. Nah, kemudian yang ketiga Mas Hendra itu, yang ketiga itu adalah orang-orangnya itu, kader-kadernya itu. Nah, masih misalnya banyak partai-partai politik yang kader-kadernya itu berbasis kepentingan misalnya. Jadi dia hanya bergabung di partai itu hanya sebatas kepentingannya saja misalnya itu. Kalau kepentingannya hilang, kalau kepentingannya sudah selesai, maka dia selesailah di situ itu. Misalnya seperti itu dia. Nah, kemudian juga yang keempat itu adalah ikatan di partai itu gitu ya itu. Ikatan di partai itu. Ikatan yang mengikat anggota-anggotanya di partai itu seperti apa itu. Dasar mengikatnya itu. Nah, ini yang penting itu seperti itu Hendra. Jadi kalau 4 hal ini nanti terbenahi gitu ya, gitu, maka insya Allah sebenarnya akan bisa dicapai gitu, tujuan untuk mengembalikan Islam itu gitu ya, mengembalikan kejayaan Islam tadi gitu ya. Nah, ini berarti buku ini sangat recommended ya bagi kita ya, siapapun kayaknya ya, karena dari situ kita akan bisa melihat tergambar kalau kita ingin menjadi bagian dari sebuah perjuangan. Nah, kelompoknya seperti apa, kita harus berada di dalamnya gitu. Ya, betul. Gitu. Berarti bagi teman-teman sekalian juga perlulah untuk memilikinya, membacanya. Dan di sini kami ingin mengulas gambaran-gambarannya yang ada di buku tersebut. Insya Allah. Nah, kita akan bahas lebih detail juga di berbagai pertemuan-pertemuan di mungkin 3 atau 4 kali pertemuan nanti ke depan. Insya Allah ke depan gitu. Nah, sebagai pembuka ini, sebagai pertemuan pertama di buku ini, paling tidak ya di mukadimahnya dulu lah, kira-kira buku ini menjelaskan tentang bagian apanya saja gitu. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Senda, bahwa manusia itu kan tidak akan melakukan perubahan ya kalau tidak tertimpa pada berbagai masalah. Kalau tidak dia tidak istilahnya itu tidak merasakan adanya kerusakan, keburukan atau minimal sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya tadi itu ya. Nah, kalau itu terjadi Mas Hendra, kalau masyarakat sudah mulai memahami tentang apa yang
tentang sesuatu yang terjadi saat ini, di tengah mereka ada suatu kerusakan, keburukan gitu. Atau minimal sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan tadi, maka sebenarnya disitulah masyarakat itu mulai memiliki satu kesadaran yang sama gitu lah itu. Iya, iya, iya. Nah, ini tidak bisa terjadi perubahan yang besar kalau hanya dilakukan sendiri-sendiri tadi gitu. Tetapi dia harus dikoordinir atau diorganisir oleh satu kelompok gitu. Betul. Kelompok itu yang paling tepat gitu ya. Kelompok tersebut kan macam-macam, Mas Hendaya. Ada yang sifatnya Jam'iyatul Khairiyah. Nah, itu nanti akan dibahas juga. Kenapa kelompok itu harus Hizbun Siyasi atau partai politik gitu lah itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kelompok yang ingin melakukan perubahan tadi itu haruslah kelompok yang bersifat siasi atau politik gitu. Nah, kenapa tidak Jam'iyatul Khairiyah misalnya, yaitu kelompok yang bergerak di aktivitas yang kebaikan misalnya gitu ya itu. Kenapa tidak yang menyeru kepada aktivitas misalnya ibadah mahdoh saja misalnya gitu. Seruan-seruan kenapa tidak pada seruan-seruan kebaikan, seruan-seruan akhlak saja ya gitu ya. Bukan berarti itu menafikannya itu ya. Tetap ada, tapi ada lebih besar juga yang dilakukan. Nah, kenapa harus sia-sia begitu loh? Nah, di situ juga nanti akan terbahas juga sebenarnya. Nah, jadi cuman kan sebelum melangkah ke sana, buku ini tentu ingin membahas dulu sebab-sebab kegagalan gerakan Islam sebelumnya. Yang tadi kita bahas bahwa setidaknya setelah ditelaah, dicari sebab-sebabnya, ada 3-4 hal tadi gitu ya. Nah, itu nanti bisa dirinci selanjutnya seperti apa itu. Nah, baru kemudian nanti juga itu di buku ini juga setelah paham sebab-sebab kegagalan gitu kan gitu, maka dia juga akan membahas apa istilahnya itu kelompok-kelompok atau bentuk-bentuk organisasi yang juga ingin membangkitkan umat tadi itu. Lalu kenapa harus dipilih partai siasi itu, jadi Hizbun Siyasi itu. Nah, itu juga akan terbahas begitu itu. Jadi cukup komprehensif sebenarnya buku ini, cukup menyeluruh, cukup utuh di dalam melakukan telaahan terhadap Hizbun Siyasi atau partai politik ini, Mas Enda itu. Nah, jadi memang ini menarik sebenarnya jika dijadikan salah satu pegangan, rujukan, referensi bagi para aktivis partai politik lah gitu itu. Nih. Ya kurang lebih begitulah gitu ya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu gambaran umumnya bahwa buku ini setelah banyak sekali sebenarnya yang tadi sampean sudah singgung 4 hal tadi ya, 4 hal tentang kegagalan sebuah kelompok partai yang akhirnya umat muslim khususnya sampai sekarang mengalami kemunduran gitu ya. Artinya ya bisa kita katakan sekarang hari ini umat muslim ya tidak menonjolkan entitasnya sebagai khairul ummah ya, umat yang terbaik. Nah, mungkin sedikit lah Ustaz, diberikan mukaddimah untuk misalkan nih tadi kan ada 4 fikrohnya atau pemikirannya, torikohnya atau metode perjuangannya, orangnya, kemudian ikatan yang dibentuk sebuah partai sehingga dikatakan oh ini partai ini yang memang ya harus kita berada di dalamnya untuk ikut berjuang seperti itu. Mungkin sedikit-sedikit lah gitu. Nanti lebih detailnya pekan-pekan berikutnya lah. Iya, betul Mas Hendra itu. Jadi misalnya dari aspek pemikiran misalnya. Dari aspek pemikiran atau fikroh gitu. Nah, nanti akan dibahas Mas Hendra di buku ini bahwasanya pemikiran yang ditawarkan oleh partai politik saat ini, misalnya kembali kepada Islam, misalnya, ini kan bagus ini kan gitu. Bagus ya, betul. Bagus gitu. Siapa yang tidak ingin kembali kepada Islam, misalnya gitu, atau menuju Islam yang jaya, misalnya begitu ya. Dan sebagainya lah begitu ya.
slogan-slogan seperti itu. Nah, ini kan satu pemikiran-pemikiran yang memang masih belum terlalu terang benderang. Bisa dikatakan kabur, tidak jelas gitu ya. Karena dia terlalu umum juga bentuknya. Nah, sebenarnya di buku ini juga akan kalau mau dirinci lagi, dia juga akan membahas bagaimana ciri-ciri pemikiran yang kabur misalnya, ciri-ciri pemikiran yang samar, atau pemikiran yang kabur itu seperti apa, pemikiran yang samar itu seperti apa itu. Nah, itu juga akan dibahas juga itu. Nah, itu dari segi pemikiran seperti itu. Jadi ya itu yang jelas-jelas sebenarnya partai politik atau hizbun siyasi yang jelas-jelas menyerukan Islam loh ya itu. Artinya dia benar-benar partai politik Islam nih gitu loh itu. Secara massa mungkin dan secara isinya secara massa dan secara pemikirannya misalnya. Tetapi pemikirannya tadi masih kabur dan samar misalnya. Terlalu umum kayaknya. Terlalu umum seperti itu. Islam tidak diturunkan lagi ke dalam detail-detail konsep dan tata cara praktisnya itu. Nah, ini yang banyak terjadi seperti itu. Jadi hanya memainkan emosional massa gitu. Ya bagaimanapun misalnya kayak di Indonesia misalnya ada sebagian besar umat Islam kan gitu. Karena sebagian umat Islam gitu, maka ya tentu secara kalkulasi tentu seharusnya partai politik Islam lebih diminati karena umat Islam kan. Betul. Nah, tetap ini secara kalkulasi begitu. Realitasnya enggak segitunya. Iya, walaupun secara realisasi tidak begitu kan gitu. Nah, kenapa tidak begitu itu? Ya banyak hal tadi gitu loh itu. Ya terutama misalnya kelemahan secara partai politiknya sendiri ada di 4 hal tadi misalnya. Itu kelemahan di sana itu. Ini. Jadi ini juga jadi masalah sebenarnya di situ itu loh itu. Nah, sebenarnya kalau kita membahas telaahan sebab kegagalan pada 4 hal itu saja, itu juga sudah panjang. Sebenarnya. Iya, betul. Nah, itu. Nah, di situ kita ini kan. Nah, belum lagi nanti kalau kita membahas tentang bagaimana hizbun siyasi atau partai politik tersebut memahami metode atau torikohnya untuk menerapkan pemikirannya tadi. Kan pemikiran itu harus diaplikasikan kan, supaya dia membumi. Kalau pemikiran saja maka tidak akan terasa. Ya, ibaratnya hanya sebatas buku-buku yang bertaruh di perpustakaan saja. Buku yang bertaruh di perpustakaan gitu. Kemudian ide-ide yang ada di konsep para pemikir gitu. Hanya di situ. Nah, sama juga sebenarnya kalau syariat Islam hanya dibahas dalam tataran-tataran keilmuan saja gitu itu. Maka dia hanya begitu juga, tidak akan maka dari itu syariat Islam dia akan bisa menjadi rahmat ketika diterapkan kan gitu. Nah, setelah diterapkan, diaplikasikan gitu, diimplementasikan, disitulah dia bisa mewujudkan rahmatan lil alamin itu. Begitu juga partai politik, begitu juga seharusnya Mas Hendra itu. Jalannya tuh harus ya sesuai lah. Iya, jadi setelah pemikirannya clear, harus jelas, tidak samar, tidak kabur gitu ya, itu. Maka dia juga harus clear di dalam metode bagaimana pemikiran dia ini bisa diimplementasikan gitu. Ini jadi seperti itu. Berikutnya tadi kita bahas yang ketiga tentang kader ya, tentang orang-orangnya. Jadi orang-orangnya kayak gimana orang-orang? Ya kita kan orang-orang masuk aja gitu. Masuk partai kan banyak orangnya bagus kan. Betul itu. Nah, disitulah salah satu sebab kelemahan itu di situ juga. Sebab kelemahan kegagalan gitu. Yaitu orang-orang yang bergabung di partai tersebut gitu, itu hanyalah orang-orang yang bertumbuh pada semangat semata misalnya, bukan pada kesadaran yang hakiki terhadap pemikiran dan metode partai tadi. Ikut-ngikut aja lah. Asal mau gabung gitu ya. Gabung dapat KTA ya. Iya, jadi pengurus gitu. Nah, setelah itu yang meniti karir di partai politik gitu.
setelah meniti karir di partai politik gitu, ya akan mendapat misalnya banyak kemudahan-kemudahan gitu ya, dan lain sebagainya. Itulah yang diinikan itu. Nah, akhirnya ya namanya pemikiran, namanya metode tadi itu kan yang harus mengupayakannya kan adalah orang. Orang, ya gitu. Nah, kalau tidak orang gimana? Gitu. Harus ada orang, harus ada kader gitu. Nah, maka kadernya ini benar-benar harus yang orang-orang yang memahami pemikiran dan metode partai tersebut. Gitu. Dengan atas kesadaran. Ya, dengan atas kesadaran, tidak dengan paksaan, tidak dengan kepentingan-kepentingan gitu. Ini. Kemudian tadi sampean sebutkan ikatan ya. Ikatannya kayak gimana? Memang kalau partai itu kan kalau dia sudah jadi anggota, ya seharusnya dia berikatan. Misalnya ikatan itu adalah ikatan kepartaian berupa katakanlah struktur organisasi, misalnya deskripsi kerja gitu. Ya jargon-jargon partai gitu. Ya ini sebatas itu gitu ya. Jadi kalau di buku ini penulis menyampaikan ya kalau namanya partai Islam gitu ya, yang menjadi pengikatnya itu adalah akidah Islam sebenarnya itulah. Ya. Nah, akidah Islamlah yang mengikat mereka itu. Ya tentu karena ada lagi lah, nanti ada lagi rincian berikutnya itu. Ya. Nah, alhamdulillah. Paling tidak ini bagi pemirsa sekalian dan bagi saya sebagai yang memandu untuk perbincangan kita hari ini, sedikit lah ibarat kalau di rumah nih ya baru dibuka nih lihat muka-muka rumah saja nih. Kita lihat dari rumah mukanya, oh rumahnya nih betonan, ada pintunya ada berapa, belum kita rinci yang lebih dalam. Betul. Nah, pada kesempatan yang akan datang nih, kita ingin lebih dalam lagi lah, bahasan lebih jauh. Nah, mungkin lebih rinci lagi yang kok masa iya sebuah partai itu sampai dengan sekarang memang mengalami kegagalan. Apakah memang 4 hal tersebut yang memang penyebab daripada kegagalan tersebut? Kemudian dari kegagalan itulah seharusnya partai bisa memperbaiki, mengevaluasi gitu ya. Betul. Dan kita akan bahas lebih jauh nanti di pekan yang akan datang, lebih rinci insyaallah di buku ini ya. Insyaallah. Dan juga bagi teman-teman sekalian kami sangat berterima kasih supportnya ya, karena terus mengikuti agenda-agenda kami di Pleb Channel, terutama di acara Kabuli ya. Mudah-mudahan kedepannya terus mengikuti agenda-agenda kami dan juga terus disupport dengan men-share jika memang video yang kami tampilkan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum saja. Iya. Nah, terima kasih pada teman-teman sekalian dan juga saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Turin yang telah membersamai kita selama ini ya. Mudah-mudahan terus kita bisa sama-sama berbagi Ustaz ya. Insyaallah. Dan teman-teman juga mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa di edisi Kabuli yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.